Baik, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Puji Tuhan, sepanjang hari telah bekerja, beraktivitas, dan kiranya Tuhan memberkati semua apa yang jemaat Tuhan telah kerjakan, usahakan di sepanjang hari ini. Kembali malam hari ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan Jemaat GPDI Agape Tiga Raksa. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu malam ini oleh karena anugerah, kasih dan cintamu yang besar kepada kami, sehingga kami telah dapat beraktivitas umat-Mu di sepanjang hari. Dan kembali malam ini kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam pengajaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah umat-Mu dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat, mari silahkan ambil Alkitab kita masing-masing dan mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai 38. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai 38. Baik, kalau kita sudah dapat, dan mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2-3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang yang berkerumun pada hari Pentakosta menyaksikan apa yang sedang terjadi ke atas 120 murid pengikut Tuhan Yesus, yang pada hari Pentakosta itu digenapi firman Allah, di mana mereka dipenuhkan oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Lalu mereka bertanya-tanya apa gerangan yang telah terjadi ke atas ke-120 orang pengikut Tuhan Yesus yang setia selama itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka di tengah kerumunan orang banyak berdirilah Petrus dan berbicara dalam ayat yang kita baru baca ini, yaitu dia menjelaskan kepada mereka dengan berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Penjelasan Petrus kepada mereka bahwa seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti tentang perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus dengan cara mereka telah menjatuhi hukuman mati kepadanya dengan jalan atau cara disalibkan di Bukit Golgota. Nah, Petrus berkata bahwa Yesus yang kamu salibkan itu
ternyata telah dibuat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Petrus berkata Allah, Tuhan atau Bapa di sorga telah menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Saudara yang dikasihi, ketika mereka mendapat penjelasan dari Petrus bahwa Yesus yang kamu salibkan, hai orang-orang Israel, Allah telah menjadikan Dia menjadi Tuhan dan Kristus. Respon mereka adalah ketika mereka mendengar penjelasan dari Petrus, maka dikatakan hati mereka sangat terharu. Dalam terjemahan yang lain, hati mereka sangat tertusuk dan terharu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena berarti mereka telah merasa melakukan sebuah kesalahan karena telah menyalibkan pribadi yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Ternyata itu adalah Tuhan dan Kristus. Dalam hal mereka menjadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terharu, tertuduh, merasa bersalah apa yang telah mereka lakukan itu, maka bertanyalah mereka kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kita melihat bahwa mereka ingin saudara yang kasih dalam Tuhan melakukan sebuah langkah yang baik, sebuah tindakan yang baik. Seperti apakah yang harus mereka perbuat atau lakukan atau kerjakan, saudara, agar supaya mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ini mereka tidak menjadi orang yang akan terhukum oleh Tuhan, tetapi supaya justru mereka beroleh keselamatan dan hidup yang kekal dari pribadi yang bernama Yesus, yang Allah telah menjadikan Dia Tuhan dan Kristus bagi seisi dunia ini, bagi semua manusia, termasuk bagi penduduk Yerusalem yang sedang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Pada ayat yang ke-38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Untuk mereka keluar dari keadaan merasa tertuduh, bersalah, terdakwa, telah melakukan sebuah kesalahan yang besar, maka Petrus menjawab kepada mereka adalah, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Solusi jalan keluar bagi mereka adalah Petrus atau firman Allah berkata, yang pertama adalah bertobatlah. Bertobatlah artinya tinggalkanlah semua dosa, semua kejahatan, semua pola gaya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Dan langkah selanjutnya bukan saja bertobat dan berpaling kepada pribadi Yesus Kristus, tapi langkah selanjutnya adalah memberi dirimu masing-masing untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dua hal ini yang harus dilakukan adalah bertobatlah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, berikanlah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan segala dosa. Itu yang pertama. Jadi tujuan daripada bertobat dan memberi diri dibaptis adalah untuk pengampunan dosa, untuk beroleh anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam ayat ini bukan saja itu. Kalimat selanjutnya berkata, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Petrus menjelaskan bahwa kalau kamu memberi dirimu sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh masuk dalam baptisan air, yang pertama kamu beroleh pengampunan dosamu dari Tuhan, alias kamu akan diselamatkan dan memiliki keselamatan itu di dalam dirimu. Dan yang kedua adalah kamu juga akan menerima karunia Roh Kudus. Kita melihat bahwa keselamatan itu dari Tuhan tidak berhenti pada pengampunan dosa, keselamatan daripada diri kita sebagai jemaat Tuhan, tapi ada bagian selanjutnya yang Tuhan akan karuniakan, yaitu Tuhan mengaruniakan karunia Roh Kudus kepada kita semuanya. Baik, puji Tuhan, kita lanjutkan saudara yang kasih dalam Tuhan. Masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, kita maju pada ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah Petrus menjelaskan firman Tuhan tadi, yaitu bahwa Allah telah menjadikan Yesus Kristus, hai orang-orang Israel yang kamu telah salibkan itu, Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus. Mereka bertanya, kalau begitu apa yang kami harus perbuat, hai Petrus dan rasul-rasul yang ada? Lalu Petrus menjawab bahwa hendaklah kamu masing-masing bertobat dan masing-masing pula memberi dirimu dibaptis, maka segala dosamu akan diampuni oleh Tuhan, dan kamu juga dapat beroleh karunia Roh Kudus. Ternyata mereka yang mendengarkan firman Allah ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mereka tidak menolak, mereka tidak membuat argumentasi, mereka tidak membuat hal-hal yang bersifat menolak. Tapi ayat yang ke-41 berkata, orang-orang yang telah menerima perkataannya itu, maksudnya perkataan penyampaian firman yang disampaikan oleh Petrus, mereka dikatakan memberi diri dibaptis pada hari itu juga ketika mereka mendengar penjelasan firman yang disampaikan Petrus. Jumlah
mereka yang memberi diri dibaptis adalah kira-kira 3.000 jiwa. Satu jumlah yang besar untuk pembaptisan air terjadi pada hari Pentakosta di Yerusalem, yaitu ada 3.000 orang. Pada hari itu mendengar firman yang disampaikan oleh Petrus, memberi diri masuk dalam baptisan air. Bukan saja masuk dalam baptisan air, tetapi mereka sungguh-sungguh menyatakan dirinya kepada Tuhan, yaitu mereka bertobat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lalu ayat yang ke-42 berkata demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata mereka bukan hanya sampai kepada mereka bertobat, mereka memberi diri dibaptis pada hari mereka mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Allah berkata, ke-3.000 orang ini dibawa pengasuhan pengajaran firman yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada mereka. Maka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi ada kelanjutan daripada pertobatan dan baptisan air, yaitu apa? Harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yang tentu adalah pengajaran itu sepenuhnya dari Alkitab atau dari firman Tuhan ini. Saudaraku, jika kita mau bertumbuh rohani yang baik dan sehat dalam hidup ini, kita belajar kepada jemaat mula-mula ini dalam sejarah Alkitab atau firman Allah, di mana mereka bertekun dalam pengajaran pelayanan penggembalaan yang dilakukan oleh rasul-rasul ini. Kemudian yang kedua, dan dalam persekutuan. Persekutuan itu, saudaraku, bertalian antara saudaraku jemaat dan para rasul. Demikian pula bertalian antara jemaat dengan jemaat. Untuk apa? Untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghibur, saling mendoakan, dan saling mendorong di dalam Tuhan untuk maju. Ada sebuah persekutuan, ada sebuah sharing di antara mereka, saudara-saudara, untuk seperti saya katakan, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghibur, saling mendorong dalam hal-hal yang baik untuk kemajuan bersama di dalam Tuhan. Berikut dikatakan dalam ayat 42 ini adalah, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama tadi, mereka bertekun dalam pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul di dalam firman Tuhan. Kemudian mereka hidup dalam persekutuan. Tetapi ayat ini menjelaskan selanjutnya, mereka selalu berkumpul. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya sekali-kali atau jarang-jarang begitu, tapi firman Allah berkata, mereka selalu berkumpul. Untuk apa? Memecahkan roti. Memecahkan roti, saudaraku, dalam dua pengertian. Yang pertama, ini bicara tentang roti firman Allah yang perlu dipelajari, yang perlu diselidiki, yang perlu diketemukan, saudaraku, hal-hal yang
penting dalam seluruh firman Allah ini untuk menjadi makanan rohani bagi kita semua. Yang kedua adalah roti bersama adalah memecahkan, saudaraku, atau makanan untuk dimakan, atau biasa kita kenal dengan istilah perjamuan kasih, makan bersama. Jadi makan makanan rohani firman Allah, kemudian ada juga makanan jasmania, saudara-saudara. Dan berikut dikatakan dan berdoa. Mereka bagian yang keempat ini, mereka berkumpul untuk berdoa. Berdoa untuk pribadi lepas pribadi jemaat Yerusalem, mendoakan untuk kebersamaan, mendoakan untuk kekuatan dan keteguhan mereka di dalam Tuhan. Mereka berdoa untuk mampu menjangkau jiwa-jiwa yang ada di kota Yerusalem, di Yudea, Samaria, seluruh tanah Israel. Bukan itu saja, berdoa pula menjangkau seluruh dunia bagi kerajaan sorga. Saudaraku, doa ini mampu menjangkau segala-galanya. Dan doa ini adalah persekutuan hubungan kita dengan Tuhan yang ada di sorga. Jadi sangat penting, saudara, untuk diketahui bahwa sesudah kita bertobat, sesudah mengalami baptisan air, mari kita masuk di dalam, saudaraku, pengajaran pengembalaan di tempat ini dengan cara yang bagaimana kita bertekun kata firman Allah. Kemudian bersekutu bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kemudian mari kita selalu berkumpul bersama pada hari-hari yang sudah ada di GPD Agape, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saudaraku, ada ibadah untuk apa, saudara? Berkumpul. Untuk apa? Mendapatkan makanan rohani. Dan mari kita selalu bersama-sama berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti renungan pada malam ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu malam ini setelah kami mendengarkan pengajaran firman-Mu tentang orang-orang Israel yang berkumpul pada hari Pentakosta, yang menyaksikan dan melihat ke 120 pengikut Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan Petrus memberi penjelasan bahwa Yesus Kristus yang orang Israel itu telah salibkan, ternyata Allah Bapa di sorga telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Hati mereka menjadi terharu ketika mendengar penyampaian firman. Lalu mereka bertanya, kalau begitu apakah yang kami harus buat? Dan Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu dan supaya menerima karunia Roh Kudus. Ternyata ada 3.000 orang pada hari itu juga memberi diri dibaptis, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa senantiasa. Bapa di sorga, kami datang membawa semua jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu malam ini. Jadikanlah kami semua orang yang setia untuk datang beribadah, mendengarkan firman-Mu, setia berkomunikasi, bersekutu dengan jemaat Tuhan, dan juga senantiasa berdoa dan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kalau ada di antara
kekasih-kekasih yang belum Tuhan menerima baptisan air atau belum bertobat, malam ini hamba berdoa agar Tuhan melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka bertobat dan memberi diri dibaptis, dan selanjutnya mereka hidup bertekun dalam pengajaran pelayanan penggembalaan di GPDI Agape Tiga Raksa ini, maupun hidup dalam persekutuan, berjemaat dengan setia, dan juga bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Segala beban persoalan umat-Mu, apapun yang dihadapi oleh mereka, hamba-Mu berdoa, Tuhan lawat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu bagi semua jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan melindungi dan memberkati jemaat di sepanjang malam ini. Amin.